Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Al-Junaid, berkata Imam Junaid rahimahullah, arba'un turfa'ul 'abdu ila a'la darajat. Ada 4 perkara yang dengan 4 itu seorang hamba akan dinaikkan, diangkat derajatnya pada derajat yang tertinggi. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, meskipun hamba tersebut sedikit amal ibadahnya, sedikit ilmunya. Nah, ini pas nih, kita ini sasarannya. Kita itu manusia, umat yang sedikit ilmunya. Jangan merasa sudah alim, jangan merasa sudah banyak ilmu. Kalau ingin tahu kualitas keilmuan kita, lihat para pendahulu kita. Bagaimana mereka, guru-guru kita, ulama-ulama kita menghabiskan waktunya dengan ilmu. Tidak ada satu detik pun waktu mereka yang sia-sia. Dimanfaatkan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang setiap harinya mereka membaca kitab 17 kitab. Ada yang setiap harinya mereka menulis kitab, setiap harinya bisa 10 halaman. Ada yang setiap harinya mereka diisi dengan mengajar murid-muridnya. Itu mereka adalah orang-orang yang di situ kaya dengan ilmu. Kalau kita sedikit sekali, miskin ilmu, miskin amal. Akan tetapi kalau kita mau dinaikkan derajat kita oleh Allah pada derajat yang tertinggi, kata Imam Junaid, ada 4 hal yang harus kau lakukan. Yang pertama al-hilm. Al-hilm, kita harus punya sifat hilm. Hilm ini orangnya itu penyabar, mudah mentoleransi orang lain, memaklumi orang lain. Ada orang lain itu berbuat kesalahan pada kita, oh, Pak maaf ya Pak, oh ya nggak apa-apa. Di jalan enak-enak, di kemacetan, seruduk dari belakang. Itu kalau orang punya hilm, penyabar, mudah memaafkan orang lain, cuma noleh senyum saja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia bukan orang penyabar, langsung bisa berantem itu. Nah, pentingnya hilm, mudah memaafkan orang lain. Baik orangnya, penyabar, pemaaf, tersenyum. Sangat-sangat mudah sekali memaafkan orang lain. Pertama, meskipun ibadah kita sedikit, hanya yang wajib-wajib saja, habis sholat zuhur pulang ke rumah. Tapi kalau punya hilm, memaafkan orang lain, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qalla amaluhu, meskipun sedikit amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, wa tawadhu, dan tawadhu, punya sifat rendah diri, rendah hati. Tawadhu bukan takabur, merendahkan hatinya, tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Selalu merasa rendah. Melihat orang tua merasa rendah, oh dia lebih tua usianya, lebih banyak ibadahnya, sedangkan saya masih muda, lebih sedikit tentunya, kan lebih muda. Melihat orang yang alim, oh dia adalah orang yang lebih alim daripada saya, sedangkan saya ilmunya lebih sedikit. Melihat anak kecil, oh anak kecil ini umurnya masih kecil, masih sedikit dosanya, sedangkan saya umurnya lebih banyak, pasti kesalahannya lebih banyak. Begitu, untuk mendidik hati kita menjadi hati yang tawadhu, rendah diri. Setiap ketemu siapapun itu perasaannya harus seperti itu. Jangan sampai kita duduk suatu majelis, masuk suatu perkumpulan, ada sedikit di dalam hati kita merasa, oh saya punya kedudukan ini, duduknya harus di depan. Kalau nggak dikasih tempat di depan, merasa gimana? Nah, ini penyakit bahaya. Apalagi sudah menyandang gelar ustaz, datang nggak dikasih tempat, oh kok hatinya kok ada gerakan yang aneh. Ini bahaya, ini nggak tawadhu. Maka kalau pengen dinaikkan derajatmu oleh Allah setinggi-tingginya, harus tawadhu.
Yang kedua, wasakha, dermawan. Apa sih dermawan? Apakah orang yang sering sedekah? Bukan. Bukan. Orang yang sudah disebut sebagai sakha, dia itu bersedekah tanpa berpikir panjang. Kalau kita kan masih mikir-mikir, hari ini ngasih berapa ya? Di kantong ada uang pas-pasan, orang minta-minta. Wah, ini saya lagi butuh ini. Maaf ya Pak, nggak bisa. Itu belum mencapai tingkatan dermawan. Sakha belum. Meskipun dia itu setiap hari suka sedekah. Hanya sering sedekah gitu aja. Tapi kalau orang yang sudah mencapai derajat sakha, dermawan, dia memberi orang lain tanpa berpikir. Itu sudah otomatis, refleks. Sehingga dia lupa dengan dirinya. Ada orang datang minta bantuan, oh berapa? Setelah ngasih baru ingat, iya ya, uang tinggal itu. Nah, ini ulama-ulama terdahulu seperti itu. Sehingga mereka dikatakan, di saat mereka disebut di dalam manaqibnya, Kiai Fulan terkenal dengan kantongnya yang bolong. Artinya apa? Tak pernah menyimpan duit di dalam sakunya. Selalu masuk keluar. Itu sakha. Kita belum ada yang mencapai derajat itu. Karena itu adalah derajat kenabian. Yang dipikul, yang dimiliki oleh para nabi, para wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Sakha. Meskipun dia sedikit sholatnya, sedikit puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, tapi kalau dia itu punya sifat sakha, dermawan, memberi bantuan pada orang lain tanpa berpikir panjang, maka Allah akan naikkan derajatnya. Tahu kenapa sahabat Abu Bakar menjadi sahabat yang paling tinggi derajatnya? Di dalam riwayat dikatakan, wala bikasratis shalah. Sahabat Abu Bakar itu naik derajatnya, sahabat yang terbaik, sahabat yang tertinggi derajatnya, bukan karena banyaknya sholat, bukan. Wala siyam, bukan karena banyaknya puasa sunnah, walakin bisyai'in waqara fi sadri, akan tetapi beliau sahabat Abu Bakar menjadi sahabat yang tertinggi kedudukannya, derajatnya, karena di dalam hatinya ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yaitu sifat sakha, dermawan. Hartanya serahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Abu Bakar. Nah, kita ini belum mencapai derajat seperti itu. Kalau ingin naik derajat kita setinggi-tingginya, harus punya sifat sakha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wa husnul khuluq, dan baiknya apa? Akhlak itu ada dua, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Yang dimaksud di sini, kalau seseorang itu punya akhlak baik, dia penyabar, dia pemaaf, dia dermawan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan di dalam hatinya, ini akhlaknya orang baik sekali. Meskipun dia itu bukan ahli ibadah, dia itu bukan ahli orang puasa sunnah. Kan kita itu banyak menyaksikan dia itu ibadahnya biasa-biasa saja kan, biasa-biasa saja, jauh di bawah kita ibadahnya, tetapi dia punya akhlak yang sangat luar biasa sekali, tidak pernah nyakitin orang. Ketemu orang senyum, nyapa apa. Saya itu punya saudara di kampung begitu tuh. Saya lihat ibadahnya biasa saja, tapi setiap beliau jalan penuh dengan senyuman. Ketemu orang kenal nggak kenal, Pak, ya. Sampai istrinya itu protes, kapan nyampainya kita semuanya kok disapa. Kamu kenal nggak itu tadi? Enggak, tapi dia kenal dengan saya. Itu saudara saya, dan istrinya pernah bercerita sama saya. Itu saya nggak sebut namanya ya. Si Anu pernah bercerita sama saya, mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Husnul khuluq, baiknya akhlak. Bukan orang alim, orang biasa-biasa saja. Ibadahnya sedikit, tapi baik orangnya. Suka membantu, ringan tangan. Bukan berarti suka mukul orang, maksudnya suka membantu orang, suka senyum, mudah memaafkan orang, senang dengan anak-anak kecil, nggak pernah marah. Nah, itu yang menjadikan dia dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam hadis jelas, barang siapa yang akhlaknya itu baik, maka nanti dia di akhirat akan paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa kamalul iman, karena akhlak yang baik itu merupakan kesempurnaan dari keimanan seseorang. Sebaliknya, apabila seseorang itu akhlaknya buruk,
maka dia akan ditempatkan pada neraka jahanam yang paling dasar. 4 perkara ini yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit amal ibadah, sedikit ilmu, tapi kalau kita punya 4 perkara ini, punya penyabar, tawadu, dermawan, baik pekertinya, akhlaknya, maka akan diangkat derajat kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.